Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita percaya kita datang karena kita rindu menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Saya rindu Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat yang datang untuk menyembah Tuhan. Lambaikan tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan biarlah terus Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di tempat ini ya Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik kepada kami Bapak. Kami tahu bukan satu kebetulan Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Semua dalam rencana Tuhan. Tuhan, sebelum kami memuji menyembah-Mu di tempat ini Bapa, biarlah Kau tilik setiap hati kami Tuhan. Kau lihat setiap hati kami di tempat ini Bapa. Jauh kedalaman hati kami Engkau melihat ya Tuhan. Engkau menyucikan kami Bapa. Sehingga kami membawa hati kami yang tulus, yang murni di hadapan-Mu Tuhan. Untuk datang menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini ya Bapak. Awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau disukakan atas tempat ini ya Tuhan Yesus. Saat kami menaikkan, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau menarik jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ada hati yang haus, ada hati yang terbuka untukmu pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, mari kita bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Buat seminggu yang telah berlalu kami bersyukur Tuhan. Buat nafas yang Kau berikan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik ya Tuhan. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Katakan aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Yes. Bapa Engkau baik.
yang tersembunyi bagimu Tuhan. Engkau melihat hidup kami Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan.
berkuasa atas hidup kami Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu, haleluya, pujimu, haleluya, pujimu. Haleluya. Berikan sorai-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya kita datang, kita mau menari bagi Tuhan kita, amin. Yang mau menari bagi Tuhan, lambaikan tangannya kepada Tuhan karena betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan betapa, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan. Hosana, 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 Hosana. Sama-sama katakan Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sama-sama katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat Tuhan saja katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, haleluya. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 sekali lagi kata Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara semuanya dalam kasih Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
tak henti-hentinya Tuhan. Kami menyatakan Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun sekeliling kami tidak baik, tapi Engkau terus kami berkata Tuhan kami yang sungguh baik. Ajar kami selalu bersyukur dalam segala hal Tuhan. Sebab musim akan selalu berganti dalam hidup kami. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak
umur hidupku. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa kalau kami punya kesempatan untuk sama-sama duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh menaikkan syukur kami lewat pujian. Kami bersyukur kalau kami masih bisa menaikkan doa kami di saat persekutuan ini. Kami bersyukur Bapak kalau kami boleh mendengar firman-Mu juga kali ini. Karena kami tahu kesempatan ini tidak pernah terulang kembali. Biar Roh Kudus yang diam di dalam kami membentuk dan menjadikan kami sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus ambil alih seluruh kegiatan ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Kalau kita sama-sama bisa berbakti adalah kesempatan yang sangat bagus. Karena jarang kesempatan ini bisa terjadi seminggu sekali. Dan seminggu sekali pun kadang-kadang kita bisa nggak hadir. Nah hari ini saya sebenarnya menggantikan Pak Daniel. Pak Daniel nggak bisa datang karena istrinya kena COVID katanya. Tadi pagi saya ditelepon jam 8, jam 9, kira-kira jam 8-an. Saya juga bingung, kalau Pak Daniel nggak datang yang tugas terus siapa? Saya minta Pak Stefanus atau Pak David, ya pusinglah mereka 1 jam. Ya udah saya bilang nggak apa-apa, ntar saya yang gantiin. Nah puji Tuhan kalau kita masih bisa berbakti hari ini. Bulan ini adalah bulan yang spesial. Kenapa spesial? Saya 3 kali bicara. Biasanya sebulan sekali ya. Nah kali ini saya 3 kali bicara. Dan kita tahu kita diminta untuk bergaul erat dengan Tuhan. Tema topik bulan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa mengenal Dia, bergaul bersama dengan Tuhan, membangun relation, membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kalau kita mau membuat satu jalan ke depan, rancangan ke depan, di mana rancangan itu mau nggak mau kita harus membuat teman sahabat yang akan membimbing kita untuk sampai ke tujuan. Itu kita mesti kenal Dia, membangun relation dengan Dia. Manusia tidak pernah bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Siapapun dia, nggak ada. Saya mau ulang sekali lagi, ini penting buat kita ingat. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Boro-boro membangun, ketemu aja susah. Nggak bisa itu, jembatan itu nggak ada. Allah dengan manusia putus. Sejak manusia ke dalam dosa. Jadi nggak mungkin kita bisa membangun relation. Kalau kita sama manusia bisa. Kita dengan perusahaan bisa. Kita dengan siapapun bisa di bumi ini. Tapi dengan Tuhan nggak ada. Itu sebabnya mengapa inisiatif hubungan itu dibangun oleh Allah. Allah sendiri yang turun ke bumi untuk membangun relation ini kembali. Karena Dia mengasihi manusia. Dia sudah bilang sama Adam, kamu jangan makan buah, nanti kamu dosa, mati. Iblis datang, enggak mati, kamu hidup seperti Allah. Yang mana yang Adam mau dengar? Dengar Tuhan atau dengar iblis? Iblis yang dia dengar, itulah putus hubungan dengan Tuhan. Bukankah kita tiap hari menghadapi masalah ini? Ada satu keinginan berbuat baik. Satan bilang jangan. Yang mana yang kita dengar? Yang kita kerjakan? Seringkali pertentangan itu terjadi dalam hidup kita ini. Pergumulan itu selalu terjadi. Allah berkata, kamu keturunan perempuan akan terus perang dengan keturunan iblis. Di mana perangnya? Di dalam hati dan pikiran kita ini. Terus bergolak. Yang mana yang kita mau dengar? Makanya kita perlu membangun relation dengan Tuhan. Dan Allah sudah membangun itu. Dan Dia membuktikan bangunannya itu. Dengan memberikan rohnya tinggal di dalam kita. Bangsa Israel gak punya kesempatan itu. Bangsa Israel tidak punya kesempatan untuk punya Roh Kudus sepenuhnya di dalam dia. Gak ada. Hanya nabi.
Nabi-nabi pun sesaat datang Roh Kudus baru dia bisa bernubuat. Datang Roh Kudus baru dia bisa memberikan perintah. Tanpa itu nggak bisa. Itu cuman sementara, Roh Tuhan turun udah gitu keluar lagi. Itu zaman yang namanya PL, Perjanjian Lama. Mulai dari Perjanjian Baru dimulai dibuktikan dengan baptisan. Makanya baptisan adalah Perjanjian Baru. Bukti Perjanjian Baru. Dibaptis. Karena ketika dibaptis, Roh Kudus turun ke dalam diri manusia selamanya. Siapa? Yesus. Roh Kudus mulai diam dan beracara di dalam diri Yesus, itulah saat dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Walaupun dia di dalam diri Yesus sudah ada Roh Kudus. Tetapi aklamasi penyataan bahwa Allah diam di dalam diri manusia, itulah saat itu. Makanya kita pun tahu, kalau kita menjadi pengikut Kristus, dibaptis. Gak ada risannya, enggak mau, saya gak mau dibaptis. Kalau kamu gak mau dibaptis, kamu tidak berani menyaksikan di hadapan manusia. Maka Allah juga tidak mau bersaksi di hadapan Bapa. Karena kesaksian ketika kita dibaptis itu di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan semua orang. Biasanya kalau orang mau dibaptis, banyak orang, tetangga, teman-temanmu kadang-kadang datang. Biasanya datang, keluarganya datang. Itu membuktikan kepada orang luar. Kepada dunia, kepada pemerintah. Apa? Surat baptisan. Kalau kamu mau menikah, mana surat baptisan? Pemerintah selalu mau bertanya, mau bikin surat nikah, mana baptisannya? Gak ada yang bilang enggak. Karena itulah bukti kita mengaku di hadapan manusia. Jadi Perjanjian Baru, Allah memulai hubungan itu dengan manusia lewat kenyataan ini. Makanya kita mulai mengenal, kita tidak mungkin bisa memahami Bapa. Kita gak mungkin bisa membangun hubungan dengan Bapa. Gak bisa. Bapa gak kelihatan kok. Bapa itu bentuknya roh adanya. Kita tuh tubuh manusia. Makanya Allah perlu datang ke dalam dunia ini. Apa? Firman-Nya. Yesus itu dilahirkan. Dulu sejak di dalam kekekalan. Makanya dia mau datang ke dalam dunia dalam bentuk manusia. Dilahirkan. Makanya dia disebut anak. Karena dia dilahirkan. Kita mulai memahami. Saya mau pelan-pelan supaya kita memahami betul konteks teologi ini. Yesus datang ke dalam dunia, dia dilahirkan jadi manusia. Oh, kalau Yesus lahir di dalam diri manusia berarti Bapa gak ada Yesus dong. Salah kita. Kita tidak pernah memahami Bapa, mengenal Allah dengan konteks kita sendiri. Kalau Yesus turun berarti di Bapa gak ada Yesus. Itu salah. Karena Allah Maha Kuasa. Dia bisa saja membuat manusia yang baru, Yesus yang lahir. Tapi dia tetap Allah. Ini yang kita kadang-kadang nggak pernah bisa memahami. Makanya konteks Trinitas itu menjadi bingung kita. Ketika Yesus datang ke dunia ini, bukankah Trinitas yang Allah itu satu hilang? Kalau ini hilang berarti ini bukan Allah. Karena bukan Allah itu adalah tri, tapi tunggal. Yesus disebut Allah. Mana Bapa, mana anak? Nggak ada. Itu bukan Allah. Kan repot jadinya kita. Makanya gak heran saya mau bilang bangsa Israel sampai detik sekarang ini tidak pernah menerima Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Gak pernah. Kalau dia menganggap Yesus itu Tuhan berarti dia menyangkali iman Abraham, Ishak dan Yakub. Iman yang dia kenal lewat Musa. Tauratnya. Karena ketiga oknum itu tidak bisa menjadi pisah. Betul, itu paham mereka. Dia pahamnya hanya dua, Bapa anak.
Nah, di sini kita bisa mengerti bahwa Yesus adalah Mesias itu tidak pernah mereka pahami. Yang datang sebagai manusia. Sampai sekarang, Yesus itu bukan Mesias. Kalau Mesias enggak mati. Ingat sekali lagi, paham mereka, Mesias tidak akan pernah bisa mati. Karena Mesias adalah Allah. Itu paham Yahudi. Kalau dia paham, maka dia akan mengenal Kristus. Dan kalau mengenal Kristus, berhenti kita semua. Bersyukur dia masih gak kenal, maka kita diberi kesempatan untuk melakukan penginjilan. Bersyukur kita dia belum kenal, kalau dia sudah kenal, dia memberitakan Injil, kita gak punya kesempatan. Makanya ketika gereja diangkat, mereka baru keluar. Bangsa Israel keluar sebagai penginjil-penginjil besar. Di mana-mana akan keluar bangsa Israel menginjil dunia ini. Dan banyak orang bertobat karena Tuhan menyertai mereka. Kapan itu? Nanti setelah kita diangkat. Bangsa itu akan bergerak, betul-betul bergerak. Karena Alkitab saya yang tulis. Mari, kesempatan masih ada. Ayo, semangat. Sebelum kita meninggal. Bersukacitalah yang kau meninggal sekarang. Kok Bapak nyumpahin saya meninggal? Iya. Kalau kita mati sekarang, kita langsung diangkat Tuhan. Dan akan memerintah bersama dengan dia 1000 tahun. Tunggu aja Pak. Tunggu ketinggalan. Kalau udah ketinggalan, ya sudahlah. Berjuanglah dengan jiwamu sendiri. Darahmu sendiri. Korban bakaran harus keluar dari dirimu. Sekarang korban bakaran kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Itulah korban kita kepada dia. Makanya kita gak ada hari raya korban. Kita gak ada yang namanya puasa. Bukan, apakah kita gak boleh puasa? Boleh, tapi bukan hari-hari yang sudah ditetapkan. Bangsa Israel tiap tahun 1 bulan berpuasa. Bukan 1 bulan, 40 hari berpuasa. Kita enggak. Karena sudah selesai. Yesus mati di kayu salib. Puasamu ditanggung dia. Di kayu salib. Makanya kita gak ada hari bulan puasa. Gak ada itu. Hari raya korban Gerafirat. Gak ada itu. Sudah selesai. 7 hari raya besar bangsa Israel. 4 sudah digenapi. Tinggal 3. Tunggu aja sebentar lagi. Kalau itu selesai dan dunia ini. Oke, kita balik. Mengenal dia nggak bisa secara mudah. Kita harus mengenal dia lewat Yesus Kristus. Makanya Yesus datang ke bumi ini mengajarkan siapa itu Allah. Look at me, you look at Father. Lihatlah aku, maka kamu akan melihat Bapa. Itu jelas Yesus bilang. Makanya hari ini kita belajar. Minggu pertama saya bilang, Bapa berinisiatif membuka jalan untuk kita. Dengan betul-betul dia memahami kita, dia mencari kita. Dia buktikan dengan mencari Adam. Dia buktikan dengan mencari manusia, itu Yesus. Yesus datang mencari manusia dan yang terakhir, Roh Kudus akan datang melawat manusia. Dan selesai. 3 oknum ini bekerja di dalam waktu yang berbeda. Tapi bersamaan. Setiap kali dia datang, ketiganya ada. Bingung kan? Bapa datang, Anak dan Roh Kudus bersama Bapa. Dalam penyataan dirinya kepada Musa. Dalam secara kalau kita lihat, yang pertama kali manusia itu Adam. Bapa datang kepada Adam, dia memberitahukan kepada Adam bagaimana kamu mesti bertindak, berbuat dan melakukannya. Manusia itu rusak habis. Makanya dibinasakan semua manusia. Tinggal 1 keturunan, Nuh. Anda paham cerita ini? Wah, Allah bikin manusia rusak semuanya. Padahal pengetahuan manusia itu luar biasa. Zaman dulu ya. Karena hikmat Allah diberikan kepada Adam.
Adam gak perlu belajar, tapi tahu semua teknologi. Tahu segala-galanya. Makanya orang-orang hebat ada pada zaman itu. Puncaknya adalah pada zaman yang namanya Henoh. Saudaranya Henoh, maksudnya anak dari Kain, itu luar biasa hebatnya. Jahatnya juga luar biasa. Henoh baiknya luar biasa, makanya dia diangkat. Dan itu terus berkembang, puncaknya pada zaman Nuh. Makanya dibinasakan semua. Tinggal Nuh. Nah, Nuh adalah generasi baru. Nuh generasi baru, Nuh inilah mulai bekerja. Mulai membangun relasi kembali dengan Tuhan. Mulailah dia membangun hubungan dan kembali dunia ini dipenuhi dari keturunan ini. Sem, Ham, dan Yafet. Apakah anaknya Nuh gak ada lagi? Ada. Cuman gak ditulis di Alkitab. Cuman Sem, Ham, dan Yafet yang ditulis. Dari 3 keturunan manusia ini, maka turunlah generasi manusia di bumi ini. Nah, makanya Allah perlu menyatakan lagi, sekali lagi membuktikan bahwa aku mencari engkau manusia. Pada waktu zaman yang namanya bangsa Israel. Anaknya Yakub. Ada 10 anak, 12. Berapa sih anaknya Yakub? Kok lupa saya? Berapa? 12 ya. Nah, kemudian dari situlah mereka hidup dan kemudian mereka bersama-sama kumpul di Mesir. Dan sampai di Mesir mereka hidup di sana menjadi besar dan banyak, tinggalnya di tempat yang namanya Goshen. Goshen itu adalah tempat di mana mereka bangsa ini bangun, berdiri. Sampai menjadi besar. Banyak Firaun takut kalau mereka kudeta, pusing dia. Makanya dipaksa untuk kerja keras, mereka menderita. Akhirnya keluar dari Mesir, kembali ke tanah perjanjian. Berapa yang keluar? 2 juta. 2 juta manusia gak sedikit ya. Kita pimpin orang 10 aja mabok. Terus terang saya bilang, pimpin 10 orang aja mabok saya. Kalau rapat 10 orang kumpul, keluarkan pendapat, 11 pendapat yang keluar. Padahal 10 orang. 1 orang bisa 2 kali. Manusia itu banyak idenya, banyak maunya. Betul. Ini 2 juta manusia, pusing yang namanya Musa. Tapi Tuhan kasih hukum dengan Musa, makanya mulailah hukum itu terjadi. Dan terus berkembang, yang namanya hukum itu masih ada. Sampai sekarang ini. Kalau kamu mau tahu hukum Israel itu kayak apa, baca perjanjian lama, itu semua hukum Taurat Musa. Gak ada yang lain. Pergi ke Israel, Taurat Musa, itu dia perjanjian lama. Jadi kamu gak usah cari-cari Taurat Musa kayak mana. Di mana Taurat Musa? Isi Taurat Musa gimana? Perjanjian lama tuh isinya. Isinya cuma 12 perintah. Tapi hadisnya banyak. Anda tahu? 12 perintah. 12 hukum Taurat. Hukum Taurat itu 10 hukum Taurat. Aduh kok sampai 12 lagi. Mabuk nih kepala nih. 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu keluar. Dan ketika 10 hukum Taurat itu penjelasannya di mana? Hadisnya. Kalau saya ngomong hadis ya supaya kamu ngerti kan. Mereka tuh punya yang namanya hadisnya. Buku Talmud mereka tuh ada. Buku hadisnya. Buku yang lain mana? Buku nabi-nabi. Di mana? Ya di situ semua. Makanya kita lihat kumpulannya semua ada di dalam perjanjian lama. Baca perjanjian lama, kamu baca buku hukum Taurat Musa. Hadisnya Musa semua ada di situ. Jelas. Lengkap. Jadi kalau kamu ngerti perjanjian lama, kamu lebih hebat dari orang ahli Tauratnya di sana. Tahu persis. Cuman kita pakai bahasa Indonesia. Mereka bahasa Ibrani. Paham ya? Nah, itu Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka. Bapak kepada bangsa ini. Muncullah perjanjian lama. Terus di dalam perjanjian baru, Yesus yang menampakkan diri kepada kita, manusia. Makanya perjanjian baru dimulai dengan baptisan. Kalau di sana dimulai dengan
sunat. Tanpa sunat, kamu bukan bangsa Israel. Bukan bangsa yang diselamatkan. Bangsa yang pilihan Allah. Sunat tandanya. Kalau kita baptisan. Bukti baptisan itu kayak apa? Bahwa Tuhan menyertai kita, Roh Kudus itulah meterai. Nah, sudah banyak saya ngomong perjanjian lama. Hari ini kita mau bicara tentang hidup. Bagaimana kita membangun relation dengan Tuhan. Itu poin yang kemarin saya ngomong, kenali Yesus. Kenali Yesus itu bagaimana kita membangun hubungan untuk mengenal Dia. Membangun hubungan, kenali Dia. Membangun hubungan pasanganmu, bagaimana kenali Dia. Orang mau menikah, suami istri sebelum menikah. Datang katekisasi sama saya. Maka syarat pertama, kenali dulu pasangan. Udah kenal belum dia? Sifatnya, karakternya, pribadinya. Hidupnya kayak apa? Keluarganya kayak apa? Kenali dulu. Kalau enggak kenal, enggak usah. Kenali dulu. Sampai kamu berkata, yes, ini pasanganku. Boleh. Sebelum kamu confirm yes, no. Kenali dulu. Nah, itu sebabnya mengapa kita belajar bagaimana mengenali Dia. Untuk supaya kita mengenal Dia lebih jauh, maka hari ini saya bicara, hiduplah di dalam Kristus. Hiduplah di dalam Dia. Efesus pasal 11, ketemu nggak Efesus pasal 11? Ada yang ketemu Efesus pasal 11? Mantap. Efesus pasal 11. Ketemu nggak? Siapa yang ketemu? Bangkit berdiri. Saya kasih hadiah. Serius loh, saya kasih hadiah nih. Mana hadiahnya tadi? Tadi udah cari-cari, udah ketemu. Nah, ini dia. Bener loh. Ada nggak Efesus pasal 11? Yang udah ketemu boleh bangkit berdiri. Nggak apa-apa. Silakan berdiri. Saya kasih ini apa, salib Bethlehem. Wah, mantap ya. Satu-satunya tinggal satu nih saya ketemu. Satu-satunya salib Bethlehem. Saya kasih nih, ayo. Pandannya spesial ini, mengkilap-kilap lagi. Batunya batu Swarovski apa nggak tahu lah. Yang nggak pernah pudar. Ketemu nggak? Hah? Yang benar. Salah dong saya. Benar gak sih saya salah? Efesus pasal 11. Oke, Efesus pasal 1 ya. Efesus pasal 1 ayat 13. Oke, saya mau bacakan, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. 13 itu nanti poin yang terakhir. Oke, ini bunyinya begini. Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Apa yang pertama? Berkat rohani. Di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, sekali di dalam siapa? Yesus. Sebab di dalam Kristus Yesus Allah telah memilih kita. Sekali lagi, memilih kita. Itu minggu kemarin saya ngomong, Allah memilih kita semua. Masih ingat ya? Allah memilih kita, dipilih untuk apa? Diselamatkan, untuk apa? Dikuduskan, untuk apa? Dibenarkan. Lupa pasti. Udah pasti lupa lah, gak apa-apa. Biasa itu lupa. Ingetin lagi ya. Allah memilih kita, betul. Di sini bilang, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah memilih kita, menyelamatkan kita, terus mengkuduskan kita, terus membenarkan kita. Wow, ada tahapan. Ketika Allah memilih kita, terus sebelum dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat. Makanya dipilih, diselamatkan kita di dalam tangan Kristus. Kemudian dikuduskan, dibersihkan, dikuduskan.
kemudian kita dibenarkan. Itu yang final. Ini tahapnya, supaya tidak bercacat di hadapannya. Supaya ketika kita menghadap dia, kita tidak cacat. Makanya kita harus bergerak supaya kita sampai dibenarkan. Bagaimana kita bisa dibenarkan? Itu tidak lain adalah perbuatan kita. Kemarin saya ngomong di Bapak. Kebenaran kita itu adalah pakaian. Pakaian adalah simbolik kebenaran. Makanya Adam telanjang karena nggak punya kebenaran ketika dia berdosa. Kemana kebenaran Adam? Diambil sama setan yang sudah mengalahkan dia. Sebab itu baju yang luar biasa. Baju Adam yang diberikan oleh Allah pada mulanya luar biasa. Sehingga Adam bisa ngomong sama Allah, berkomunikasi dengan Allah sebagai sahabat. Jubahnya itu diambil oleh setan. Sehingga Adam telanjang. Makanya Allah pakaiin lagi. Bukan jubah yang asli. Yang Allah punya. Enggak. Tapi dari binatang. Kebenaran, saya mau katakan kebenaran binatang. Tapi benar. Makanya diproses. Diselamatkan. Kemudian dikuduskan. Baru dia mempunyai yang namanya kebenaran. Makanya ketika dia diselamatkan, bangsa Israel itulah proses yang namanya keselamatan. Keselamatan sudah mulai Allah berikan kepada bangsa ini. Dan kemudian dia dikuduskan. Kudusnya itu siapa? Kristus yang mengkuduskan kita. Yang membersihkan kita dari segala dosa. Kudus. Nanti akhirnya kita mendapatkan kebenaran Kristus. Menghadap Bapa. Kalau engkau sudah benar dan kudus. Cukup kamu sudah kudus, Allah cabut kamu dari bumi ini. Maka kamu dibenarkan. Puji Tuhan ya, kita punya konsep itu. Nah, ini tidak bercacat di hadapan. Kemudian dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya. Jadi kita betul-betul dikuduskan untuk menjadi anaknya. Kita nggak mungkin jadi anaknya kalau kita nggak kudus. Karena Allah itu kudus. Kalau kita mau menjadi anak Allah harus menjadi anak yang kudus. Sampai di sini paham ya? Saya lompat nih, tek, tunggu dulu. Nah, ini dia. Jadi yang pertama kita mesti ingat, di dalam dia kita dipilih. Yang tadi ayat 34, kita dipilih memiliki berkat rohani di surga. Masih ingat tadi ayatnya ya? Memiliki berkat rohani, tidak cacat, menjadi kudus. Supaya menjadi anaknya. Paham ini konsep yang pertama. Di dalam dia kita terus dipilih oleh Kristus. Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan berkat rohani kita di sorga. Berkatnya sudah disiapkan. Siapa yang menyiapkan? Yesus. Untuk sampai ke sana kita mesti nggak boleh cacat, nggak boleh, harus jadi kudus. Makanya Yesus mengerjakan itu. Manusia nggak bisa mengkuduskan dirinya, nggak bisa. Berbuat baik supaya kudus, nggak bisa. Bikin baik supaya dia menjadi orang kudus, nggak bisa. Sekali lagi, tidak bisa. Hanya Kristus, darahnya yang membuat kita menjadi kudus. Ketika sudah kudus, betul-betul kudus, dan kita bisa terus dikuduskan. Supaya kita menjadi benar, tidak cacat. Buktinya kita kudus, benar. Buktinya kamu kudus, benar. Berbuatlah benar. Lakukanlah kebenaran. Bertindaklah kebenaran di dalam diri kamu. Kebenaran di dalam diri kita. Yes. Apa itu kebenaran? Kristus. Herodes bilang, apa itu kebenaran? Wah, dengan sombong dia bilang. Kristuslah, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan kepada Bapa, kebenaran yang gimana? Hidup yang kekal. Hanya ada di dalam Dia. Nah, supaya kita betul-betul menjadi anaknya. Ini yang pertama yang kita pegang. Oke, saya balik.
Nah, kita di dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Terus supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya di dalam Dia. Hiduplah di dalam Dia. Nah, ini poin yang kedua yang saya mau garis bawahi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tadi kan kita sudah dipilih, kita sudah diselamatkan, kita mau dikuduskan. Sekali lagi, pengudusan hanya terjadi dari penebusan Kristus, pengampunan dosa. Kita nggak mungkin bisa membenarkan diri, kita nggak mungkin bisa mengkuduskan diri tanpa darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Makanya misi Yesus cuma satu, mati di salib, nggak ada yang lain. Supaya kita semuanya betul-betul mengalami pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita, yang dilimpahkannya kepada kita. Dalam segala hikmat dan pengertian. Makanya saya bilang sekali lagi, ketika kita menerima Kristus, kita akan menerima hikmat dan pengertian. Tapi berapa banyak orang yang pakai hikmatnya dan pengertiannya? Saya ambil contoh begini. Kamu nih orang pinter. Anakmu, bapaknya pinter, mamanya pinter. Gak ada gen yang jelek lah pokoknya. Bagus-bagus. Anaknya pasti pinter. Anaknya pinter, tapi anaknya gak pernah sekolah. Apakah dia jadi pinter? Enggak. Betul. Bapaknya pinter, maminya pinter. Anaknya mestinya pinter, betul ya? Tapi kalau dia gak pernah sekolah, gak pernah diajarin, jadi apa tuh anak? Gak jadi apa-apa. Gak ngerti apa-apa. Makanya dia mesti diajarin. Nah, agar supaya dia bisa pintar diajarin, perlu pengajaran, perlu pendidikan. Otaknya dimasukin pengetahuan. Supaya kita punya hikmat, kita udah punya hikmat, kita sudah punya pengertian. Tapi di dalam otak kita nggak ada semua pengetahuan itu. Jadi yang ngajarin nggak ada. Memang otaknya dasarnya bagus, hebat. Tapi nggak pernah masuk inputan, maka dia tuh nggak akan pernah bisa jadi pinter. Orang Indonesia ini banyak orang pinter, tapi kurang pengertian, pengetahuannya, pendidikannya lemah. Mana sekolah SD-nya? Yang bagus-bagus di kota-kota gede. Makanya nggak heran universitas yang keren-keren di kota besar. Mana di kota kecil, di Kupang. Atau di kota ND, atau di kota apa lagi. Ada universitas yang keren. Kayak UI gitu. Gak ada. Siapa yang masuk sekono? SD-nya juga morat-morit. SMP-nya juga gak ada yang kaya. Adakah penabur SD, SMP, SMA-nya kayak Semuk 1? Gak ada. Hanya di kota gede, di Surabaya ada, di Solo ada, di Jogja ada. Di Semarang ada. Penabur ya. Coba di Kupang. Coba di ND. Belum tentu ada. Akhirnya apa? Karena nggak punya masuk inputan yang bagus. Di Papua apalagi. Makanya dibuktikan sama Yohanes Suryam. Maksud saya. Dia buktikan orang Papua tuh orang pintar juga. Tahu katanya. Mana nggak ada yang Nobel dari Papua, nggak ada orang-orang hebat dari Papua katanya. Saya buktikan, betul-betul dia pergi ke sono, dia didik orang sono. Sekarang kalau lagi mau masuk yang namanya kompetisi matematik, fisika, kimia, orang Jakarta kebat-kebit kelihat orang Papua. Kenapa? Yang keluar mereka. Karena dia mendapatkan pendidikan yang sama dengan di Jakarta, akibatnya keluar. Jadi kita ini manusia banyak yang pinter. Tapi kadang-kadang nggak pernah dapat inputannya. Makanya blank.
Sama kita juga sama, ketika kita percaya, kita diberikan pengertian dan hikmat oleh Tuhan. Tapi berapa banyak hikmat dan pengertian itu dipakai? Nggak dipakai. Kenapa? Karena Alkitab kita nggak pernah ada. Firman Tuhan ini nggak pernah masuk ke dalam pikiran kita. Karena firman Tuhan itu adalah dasar dari semua pengetahuan di bumi ini. Dasarnya. Kamu mau masuk universitas, kalau kamu nggak punya dasarnya, nggak bisa. Kamu mau masuk SMP nggak punya dasarnya, nggak bisa. Kamu mau masuk SMA nggak punya SMP, nggak punya dasarnya, itu SMP nggak bisa. Masuk uni nggak punya SMA, nggak bisa. Jadi mesti punya dasar baru kita bisa menggunakan yang namanya hikmat dan pengertian. Ayo saya ajak, didiklah anak-anakmu, didiklah dirimu. Karena engkau sudah punya hikmat dan pengertian dari Tuhan. Nah, sebab ia telah menyatakan rahasia. Nah ini dia. Rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan kerelaan yang ada dari semula telah ditetapkannya oleh Kristus. Dia mau kasih tahu rahasianya. Makanya Roh Kudus masuk ke dalam kita. Itu siap mau kasih tahu. Tapi gak ada bahannya. Apa yang dia mesti ngomong? Roh Kudus gak bisa ngomong sama kita. Karena gak ada firman Tuhan. Dasarnya ini Alkitab. Kalau di dalam kepala kita nggak punya Alkitab, Roh Kudus nggak bisa ngomong sama kita. Makanya kadang-kadang saya suka diem di rumah. Gue mau ngomong apa ya hari ini? Tadi pagi. Padahal nggak bisa, tuh saya mesti ngomong apa ya antar firman Tuhan. Anda tahu, 1 jam mikir. Tiba-tiba Tuhan ingetin saya, lu buka tuh itu. Saya buka, saya punya bahan materi khotbah saya. Banyak banget kan. Yang mana nih yang saya mesti pilih? Tuhan kasih saya hikmat untuk dapat menempatkan tepat. Akhirnya saya keluarlah ayat ini. Dan mulai saya kupas, saya ganti-ganti banyak hal. Paham ya? Nah dari sini kita bisa mengerti. Mari kita bisa tetapkan bahwa Tuhan bisa bicara dengan kita, menyatakan rahasianya kepada kita, supaya kita betul-betul bisa memahami, betul-betul bisa mencari kehendaknya. Padahal ini saya udah pernah bicarakan 2 tahun yang lalu. Kalau saya buka file ini, ternyata tahun 2020 pernah saya ngomong. 2 tahun yang lalu ya, pasti gak ada yang ingat. Tapi tiba-tiba ingat, oh iya Bapak pernah ngomong ya. Pasti ada yang begitu, yang tahu sih. Ya ingat, kerelaannya dari semua telah ditetapkan oleh Kristus. Jadi Allah memberikan kepada kita hikmat pengertiannya, pengetahuannya. Supaya kita betul-betul mengerti kehendak Allah. Nah sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan kita di dalam Kristus. Intinya kita akan disatukan dengan Kristus. Kapan kita disatukan dengan Kristus? Kita bersama-sama dengan Kristus. Kapan? Waktu engkau mati. Waktu saya, gitu ya, mati ya. Langsung naik, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita hidup di dalam Kristus bersama dengan Dia forever. Makanya Paulus berkata, bersukacitalah. Bersukacitalah selalu. Berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus. Itu kata siapa? Kata Yohanes. Paulus bilang apa? Keuntungan bagiku kalau aku mati. Tapi kalau aku hidup buat Kristus. Sekali lagi, semua rasul-rasulnya bilang begitu. Jadi kalau kita meninggal sekarang, kemarin saya ngomong di kaum bapak. Kalau kamu mati sekarang enak banget ya, iya. Tapi mati dalam Kristus ya, bukan mati karena kamu dosa, bikin salah. Mati di dalam Kristus. Kamu langsung dibangkitkan, naik ke surga. Makanya nggak ada anak-anak Tuhan yang mati nggak dibangkitkan. Sekarang ini kamu mati dibangkitkan. Nggak heran ibunya Nike waktu dia mau meninggal bilang, nanti gua mati, udahlah lu kubur di mana aja, kalau perlu dibakar juga nggak apa-apa. Dibuang setelah itu, kemana? Nggak usah diingetin. Kenapa? Karena aku sudah bersama dengan Kristus.
Saya paham, saya ngerti. Itu udah gak ada apa-apanya. Karena dia sudah punya tubuh baru. Tahu dong ya, tubuh baru sukacita yang luar biasa. Kenapa kita ini masih suka datang ke kuburan, doain dia? Siapa yang didoain? Supaya dia sama-sama dengan Tuhan. Udah sama-sama. Terus lu doain apa? Kadang-kadang saya bilang, kamu doain apa di kuburan? Doain apa? Nangis sama siapa? Maaf ya, saya ngomong apa adanya. Kalau dia anak Tuhan, dia sudah sukacita dan penuh dengan damai sejahtera di sana. Yang perlu kamu tangisi dirimu sekarang. Bisakah engkau bersama dengan dia kembali? Endingnya tetap di dalam dia. Itu yang penting. Pahamnya sampai di sini ya. Bersukacita kita betul-betul karena kita sudah hidup di dalam dia. Makanya saya mau bilang, pada waktu keangkatan gereja, ada nggak yang dibangkitkan? Waktu gereja diangkat, rapture, ada nggak yang dibangkitkan? Nggak ada. Siapa yang dibangkitin? Orang yang percaya, mana yang percaya? Udah naik semua. Nggak ada. Makanya Yesus ngomong, kalau kamu ada di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Ada yang bangkit? Nggak ada. Waktu dia datang, lagi tidur kamu. Dua-duanya tidur, orang baik barangkali. Satu diangkat, satu ditinggal. Ada yang bangkit? Nggak ada. Lagi bekerja, satu diangkat, satu diam. Waktu rapture, tidak ada yang dibangkitkan. Karena sudah dibangkitkan semua. Setelah rapture, baru orang Kristen mati. Enggak dibangkitin itu. Rapture, wih hilang nih. Siapa nih? Pak Vicky udah gak ada loh. Kemana dia? Gak tahu kemana hilang tuh. Terus besoknya udah hilang semua. Banyak anak-anak Tuhan hilang ceritanya. Pung. Wah semuanya hilang nih. Gak ada satupun di gereja. Terus minggu depan berikutnya. Udah rapture ceritanya. Terus orang baru datang. Meninggal. Dibangkitin gak dia? Enggak. Setelah rapture, kebangkitan orang mati tidak ada. Mereka gak dibangkitin. Mati aja. Terus teriak-teriak. Tuhan, kenapa kamu biarkan aku di sini? Mati. Terus sampai selesai masa penghakiman di bumi ini selesai. Baru Yesus turun dari surga. Lagi di awan. Yang mati itu semua bangkit. Naik jeng. Itu mulai tuh yang namanya Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5. Yang mati ting bangkit semua. Yang hidup diubahkan. Baru dia jadi pembaharuan tubuhnya. Diubahkan. Karena gak mungkin tubuh kita ini bisa naik. Yang mati dibangkitkan punya tubuh baru. Kan tubuhnya udah gak ada. Udah mati kan. Udah jadi kayak apa tuh. Udah gak tahu lah. Tubuhnya gak ada. Makanya dikasih tubuh baru. Naik. Yang hidup. Tubuhnya begini. Langsung diubahkan. Jadi tubuhnya bisa naik. Mengatasi gravitasi bumi. Sekarang mana bisa kita mengatasi gravitasi bumi. Lompat. Jatuh lagi kita. Tapi nanti tubuh baru. Lompat. Naik terus kita. Itu yang terjadi. Makanya hari ini kita bersukacita kalau kita betul-betul dibenarkan oleh Dia. Sebagai persiapannya kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Sehingga kita dipersatukan di dalam
Kristus. Nah, ini yang saya mau yang kedua. Nah, ini jadi ya, sudah. Di dalam Dia kita ditebus, diampuni, dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kutuk kepada anugerah. Jadi betul-betul kita selesai dipindahkan, dikuduskan oleh Kristus, darahnya itu membuat kita diampuni, kita dipindahkan dari gelap kepada terang, masa anugerah Tuhan. Diberinya hikmat, kuasa, kemurahan. Tapi sayang kita nggak pernah memanfaatkannya. Kutuk kita sudah dibuang. Percayalah bahwa kutukmu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Nah yang ketiga, di dalam Dia kita dapat janji. Janjinya apa? Dipersatukan dengan Kristus. Yang tadi ayat 10. Ya, dipersatukan dengan Kristus. Yang kedua, tempat di rumah Bapa. Yesus bilang, aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Yohanes 14 bilang begitu. Aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Di mana? Di rumah Bapa. Hidup di dalam kelimpahan. Kalau kamu sekarang hidup di dalam kelimpahan. Itu janji Tuhan. Berapa banyak orang yang menikmati kelimpahan dalam hidup ini. Kadang-kadang susah dia hidup. Jangan salahkan Tuhan. Allah menjanjikan kelimpahan. Tapi kita gak pernah mendapatkan kelimpahan. Kenapa? Sarana kita gak pernah ada untuk diberikan. Allah mau kasih kamu air yang banyak. Misalkan. Tapi gak ada tempatnya buat kamu. Terus Allah mau tumpakin air ke kamu. Gak bisa lah. Allah bukan orang yang kayak gitu. Kamu siapin gak tempat tampungannya? Enggak. Ya udah. Jangan salahin Allah. Kita siap diberkati dengan kelimpahan. Siapkah kita menerima kelimpahan itu? Siapkan tabungan tempatnya. Saya lihat di rumah Pak Asman kemarin. Ada satu tong besar. Ini tong buat apa Pak Asman? Kalau air hujan datang. Oh, jadi air hujan datang ke genteng turun ke situ. Oh gitu ya. Untuk minum, butuh apa? Kebutuhan kita. Ini satu lagi bak besar buat apa? Itu kita ambil dari pompa dalam tanah. Oh gitu. Jadi dia persiapkan tempat. Tempat dipersiapkan. Kita mau diberkati, tempatnya disiapkan untuk menampung berkat Allah. Are you ready for that? Itu aja yang perlu kita siapkan. Nah, yang keempat. Tanda awal kepemilikan. Apa itu tanda awal kepemilikan? Nah, saya balik ya, ayatnya di mana nih? Nah ini dia. Dipersatukan ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan kami. Kami dari semula telah ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang tadi saya bilang siapkan tempat. Yang ada di dalam segala sesuatu. Bekerja menurut keputusan kehendaknya. Bekerja di dalam segala sesuatu. Makanya kamu bisa apa? Siapkan. Makanya saya cuma bilang, ingat-ingat anak-anak Tuhan. Siapkan dirimu untuk hari depan. Kalau kamu gak menyiapkan dirimu untuk belajar hari depan, kamu tidak bisa apa-apa. Artinya kamu tidak menyiapkan tempat buat berkat itu. Anakmu mau jadi hebat orang depan, latih dari kecil. Bukan udah gede, gak ada gunanya. Ya, dari siapkan dari saat kita masih punya kemampuan. Nah, di sini juga dikatakan supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menerima puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Inilah awalnya janji. Dicaplak, dimeteraikan. Apa meterainya? Roh Kudus. Punyakah Roh Kudus? Ini pertanyaan yang perlu kamu jawab. Saya gak bisa jawab. Punyakah kita Roh Kudus? Itulah meterai Allah. Kalau kamu yakin di dalam kamu ada Roh Kudus, puji Tuhan. Itulah meterai. Itulah merupakan bukti yang otentik
Nih, tanda awal kepemilikan janji. Selama kita di dunia ini memiliki hikmat dan kasihnya yang tadi saya bilang. Kamu punya hikmat, anugerah Allah. Karena itu adalah janji Tuhan. Dan kita udah dimeteraikan di dalam Dia. Ya balikin lagi dong. Saya kelupaan. Panggilin lagi dong. Ya oke, thank you. Ya di dalam Dia. Sekali lagi saya mau katakan ini. Jadi marilah kita bisa dipersatukan. Dan kita mau ingat di sini. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita sudah dimeteraikan. Itulah tanda. Itulah meterai Tuhan. Kalau kamu membeli rumah. Ada kwitansi. Ada meterainya. Ada capnya. Itu udah sah menjadi milik kamu. Berarti kamu sudah bayar lunas. Kristus sudah bayar lunas kita punya. Berkat itu sudah ada. Persoalannya kamu mau tempatin atau enggak? Kamu udah dibeliin rumah. Siapa yang beliin? Orang tuamu udah beliin rumah misalkan. Atau kakekmu sudah beliin rumah. Atau pamanmu sudah beliin rumah. Atau siapapun udah beliin rumah. Udah punya meterai, udah punya hak sertifikatnya. Terus kamu mau pakai enggak? Enggak mau? Ya udah, enggak apa-apa. Sama, Tuhan sudah menyiapkan kita semua. Are you ready for that? Siapa kita untuk menempatinya? Tuhan kasih hikmat, sudahkah kau pakainya? Tinggal kita mau menyiapkan. Yes or no. Maukah kita mengambilnya? Hubungan relation Allah sudah bangun. Sudah siapkan begitu rupa. Berkat kasih dan anugerahnya. Sudah siap begitu rupa. Tinggal kita, maukah kita menerimanya? Kita dipilih, kita ditebus. Ingat sekali lagi, kita dapat janji. Dan yang terakhir, kita dimeteraikan. Paham? Sekali lagi saya mau bilang, kita dipilih, kita kecepatan ini. Kita ditebus, kita diberi janji, dan yang keempat, kita dimeteraikan. Are you ready for that? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk menerima berkat kasih karunia-Nya. Dan siapkan dirimu untuk mendapatkan kemurahan Tuhan selama di bumi ini. Kita punya hikmat dan marifat yang Allah sudah siapkan. Ketika engkau belajar, ketika engkau bekerja, maka Allah turut bekerja bersama dengan kamu. Yakinlah itu pasti berhasil. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Singer dan song leader boleh ke depan, siapkan diri untuk selanjutnya. Saya mau ajak jemaat Tuhan untuk berdoa. Haleluya. Terima kasih berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu. Terima kasih kemurahan Tuhan yang Kau sudah nyatakan di dalam kami. Terima kasih buat pimpinan tangan-Mu ya Bapa. Supaya kami boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Hikmat yang Kau sudah beri kepada kami, biarlah kami gunakan. Supaya kami bisa mendapatkan segala hal yang kami perlukan di bumi ini. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan lewat hidup ini. Bapa ampuni kami, karena kami tahu pengampunan sudah Kau siapkan bagi kami. Barang siapa yang berdosa, bila mana ia mengaku dosa, maka Allah mengampuni. Itu janji-Mu ya Tuhan. Supaya kami terus dikuduskan dan dikuduskan, dibenarkan menjadi umat yang sungguh-sungguh layak di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Kau begitu baik, menyiapkan yang terbaik buat kami. Inilah kami ya Tuhan, pakailah kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Memberi damai dan sukacita kepada dunia ini. Supaya pada waktunya kami akan menghadap hadirat Tuhan. Dengan sukacita yang sungguh, karena Engkaulah pembela kami. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Berkati umat Tuhan yang sudah hadir dan mendengarkan firman-Mu dengan benar. Supaya kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan pendengar firman yang baik, tapi pelaku firman yang baik. Sehingga kami boleh menyiapkan wadah tempat di mana berkat Allah akan dicurahkan.
Terima kasih Bapa, hikmat yang Kau sudah berikan biarlah terus tumbuh dan berkembang. Menjadi sarana yang efektif di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Hadiahnya buat minggu depan ya. Hadiahnya buat minggu depan. Sip. Nggak jadi. Pengumuman ibadah hari yang 31 Juli 2022. Mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Jonathan Lukas dan juga seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, ibadah offline Komisi Humas. Komisi Humas akan mengadakan ibadah offline yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 4 Agustus 2022 jam 10 di ruang ibadah di KPI Jatinegara. Jemaat diundang untuk dapat bergabung dalam ibadah Komisi Humas. Yang kedua, perjamuan kudus. Di KPI Jatinegara akan mengadakan sakramen perjamuan kudus pada ibadah hari Minggu 7 Agustus 2022 jam 10 pagi. Jemaat diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di KPI ini rumah kita. Saatnya kita akan berdoa bersyafaat. Saya mohon semua kita untuk bangkit berdiri. Saya mohon kasih kepada Bapak Pendeta Jonathan. Mari kita satukan hati, sekali lagi kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapak kalau kami boleh ada pada ibadah hari ini. Kami bersyukur Bapak kalau kami boleh sama-sama mendapatkan kasih karunia dan hikmat-Mu. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kembali kepada aktivitas dan kegiatan kami. Di mana kami melayani, di mana kami bekerja, di mana kami hidup di dalam pendidikan, dalam dididik dan segalanya. Biarlah kasih karunia Allah terus bersama dengan kami. Supaya kami terus tumbuh di dalam hal yang baik. Sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam kami. Kami boleh menjadi berkat. Menjadi terang. Di rumah kami. Di usaha kami. Di pekerjaan kami. Di seluruh apapun yang kami buat. Karena Engkau yang diam di dalam kami. Turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih banyak ya Tuhan buat anugerah ini. Kami berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini dari segala hal yang mau menghancurkan negeri ini. Negeri ini sudah berjalan sesuai dengan pola yang baik. Tahapan yang baik. Untuk menjadi negara yang betul-betul bisa memberkati banyak bangsa di dunia. Pakai Pak Jokowi dan para menteri yang ada di negeri ini untuk dapat menegakkan keadilan dan kebenaran. Kirim roh pertobatan atas bangsa ini supaya mereka boleh mengenal Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Bila Kristus ditinggikan, maka dunia akan melihat di sana ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Inilah kami, pakailah kami boleh menjadi alat dalam tangan-Mu. Bagi negeri dan bangsa kami Indonesia. Bagi bangsa-bangsa lain di dunia ini. Bagi dimanapun Kau tempatkan kami. Menjadi terang, menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Karena itu Bapa, sebelum kami pulang, kami mohon kasih karunia-Mu dan berkat-Mu. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah. Damai sejahtera dan sukacita dari Allah yang maha tinggi. Turun ke atas kita. Lewat Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua. Pergilah pulang, terimalah damai dan sukacita ini. Jadilah terang dimanapun kau ada. Dalam nama Yesus kami berdoa.